Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fadiah Nurul Hakim, Prisa Oktaviana Priyatna Putri, Fahri Susron Nabidin, Winda Febilia, dan Tasya Safira akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Tasya Safira. Kepadanya dipersilahkan. Materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Kemudian komponen metode pembelajaran. Menurut M. Atwi Suparman tahun 2001, terdapat 4 komponen penting dalam strategi pembelajaran ini, yaitu pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Dosen harus merancang secara sistematis tahapan dalam pembelajaran yang dilakukan mulai dari pembukaan atau penghantar, penyajian materi, dan penutup. Yang kedua, metode pembelajaran. Dosen seharusnya mengorganisasikan penyajian materi pembelajaran dengan metode yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran pada umumnya dikenal dengan istilah media pembelajaran. Yang keempat, waktu. Merupakan alokasi waktu yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap langkah kegiatan pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Winda Febilia. Ciri-ciri metode pembelajaran. 1. Bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Yang ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Yang keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ada juga fungsi metode pembelajaran. 1. Menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik atau siswa memperoleh kemudahan dalam belajar. Yang kedua, mewujudkan dan menyajikan bahan ajar berupa media yang relevan. Yang ketiga, pedoman teoritis yang logis dan rasional yang disusun oleh guru bagi para siswa, sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil mencapai tujuan. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi penting tentang bagaimana proses mengajar di kelas atau bagaimana praktik dalam mengawasi siswa saat belajar. Saya Prisa Oktaviana Priyatna Putri, NPM 202014501061. Macam-macam metode pembelajaran. Tujuan pokok metode pembelajaran adalah untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga apa yang telah direncanakan bisa diraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih efektif dan efisien. Berikut ini metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan yaitu metode ceramah. Metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Kekurangan metode pembelajaran konvensional. Yang pertama, siswa menjadi lebih pasif. Kedua, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan lagi. Ketiga, proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus kepada kepentingan kata-kata saja.
Kelebihan metode pembelajaran konvensional mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat menyampaikan pembelajaran yang lebih luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak dan mudah dilaksanakan. 2. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau berdiskusi kelompok. Kekurangan metode pembelajaran diskusi. 1. Membutuhkan waktu yang panjang. 2. Tidak dapat dipakai untuk kelompok besar. 3. Dikuasai oleh orang yang suka berbicara atau menonjolkan diri. Kelebihan metode pembelajaran diskusi. 1. Merangsang kreativitas peserta didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. 3. Memperluas wawasan. 4. Membina untuk terbiasa bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Kelebihan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, kelemahan metode pembelajaran tanya jawab. Yang pertama, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, sering membuang banyak waktu. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, menghindari verbalisme. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang kedua, proses pengajaran lebih menarik. Siswa dirangsang untuk mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Selanjutnya yaitu kelemahan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode pembelajaran eksperimen, di mana metode ini adalah cara penyajian pembelajaran dengan melakukan percobaan dan mengalami serta membuktikan sendiri sesuatu yang telah dipelajari. Metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan salah satu metode berpikir, sebab karena eksperimen dapat menggunakan metode lainnya, dimulai dari menarik data hingga menarik kesimpulan. Kelebihan dari metode ini membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan tersebut. Yang kedua, membina siswa dapat membuat terobosan baru. Hasil dari percobaan yang berharga dapat dijadikan untuk kemakmuran umat manusia. Kelemahan dari pembelajaran eksperimen yaitu cenderung hanya sesuai dengan bidang sains dan teknologi saja. Selanjutnya, kesulitan dalam fasilitas menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan, serta percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Yang keenam yaitu metode pembelajaran resitasi. Metode pembelajaran ini merupakan metode mengajar dengan siswa mengharuskan membuat resume tentang materi yang telah disampaikan oleh guru dengan menuliskan pada kertas dan menggunakan bahasanya sendiri. Kelebihannya, siswa menjadi lebih ingat dengan materi yang diberikan karena telah menuliskan dengan resume
dan menjadikan siswa lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Kekurangan dari metode pembelajaran resitasi adalah hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pemikiran sendiri. Tugas yang diberikan dapat dikerjakan oleh orang lain. Susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran karya wisata. Metode ini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. Kelebihan metode pembelajaran ini memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang nyata. Lalu membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Lalu merangsang kreativitas siswa serta bahan pembelajaran yang sangat luas. Kelemahan dari metode ini kurangnya fasilitas dan perlu perencanaan yang sangat matang. Perlu adanya koordinasi agar tidak tumbuh tindih dalam hal waktu. Terus bisa mengabaikan unsur dari studi. Yang terakhir, kesulitan mengatur siswa yang cukup banyak. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata mohon maaf. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.